Aulia Sahrani. Perkenalkan, nama saya Dina Catur Abdul. Dan saya Ismi Anggrani Ramadhani. Saya Dimas Aditya Saputra. Dan saya Rizky Hidayat. Tahap pertama yaitu fiksasi nitrogen. Sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Namun karena ikatan nitrogen sangat kuat, maka tanaman dan hewan tidak akan bisa langsung memanfaatkan nitrogen tersebut. Maka pengubahan ini mengubah N2 menjadi dalam bentuk senyawa nitrogen anorganik yang dapat diserap, yaitu dapat dilakukan dengan cara biologis yang dilakukan oleh bakteri seperti Rhizobium yang berada di akar tanaman kacang polong-polongan. Kemudian ada Azobacter dan Clostridium atau bakteri bebas yang hidup di tanah. Nah, mereka ini mengubah N2 yang berada di atmosfer kemudian menyerap ke dalam tanah, kemudian berubah menjadi N3 yang bisa digunakan oleh tanaman dan hewan. Kedua itu animilasi. Setelah nitrogen ada dalam bentuk animilasi, N4 atau nitrat NH12 di tanah, tanaman menyerapnya melalui akarnya. Di dalam tanaman NH2 atau NH3 diubah menjadi senyawa nitrogen organik seperti asam amino, asam niklat, dan klorofil. Hewan mendapatkan senyawa nitrogen organik dengan memakan tanaman atau hewan lain dalam senyawa nitrogen dari makanan yang diusai dalam untuk membangun senyawa jaringan ribut atau energi. Oke, yang ketiga adalah amonifikasi. Ketika makhluk hidup, tanaman atau hewan mati, atau ketika hewan menghasilkan kotoran, bahan organik yang mengandung nitrogen akan diurai oleh dekomposter. Agen dekomposter utamanya adalah fungi, seperti Penicillium, Aspergillus, dan bakteri seperti Bacillus, Pseudomonas, baik yang hidup di kondisi aerob memerlukan oksigen maupun anaerob tanpa oksigen. Proses ini menguraikan protein, asam nukleat, dan senyawa nitrogen organik lain menjadi senyawa sederhana. Akhirnya menghasilkan amonia NH4+. NH4+ ini dapat langsung diserap tanaman atau masuk ke tahap nitrifikasi. Keempat adalah nitrifikasi. Proses oksidasi kimia yang mengubah amonium menjadi nitrat yang lebih mudah diserap oleh sebagian besar tanaman dibandingkan amonium. Proses ini berlangsung dalam dua tahap yang dilakukan oleh jenis bakteri berbeda. Tahap 1 atau nitrosifikasi, bakteri seperti Nitrosomonas atau Nitrosococcus mengubah amonium menjadi nitrit. Tahap 2, nitrifikasi, bakteri seperti Nitrobakteri atau Nitrococcus mengubah nitrit menjadi nitrat. Kelima, denitrifikasi. Proses pengembalian nitrogen ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi nitrogen gas atau oksida nitrogen dilakukan oleh bakteri aerob seperti Pseudomonas denitrificans dan Paramonas denitrificans yang hidup di kondisi kurang oksigen. Contohnya tanah terkena air, danau atau sungai. Bakteri ini menggunakan nitrat sebagai penerima elektron dalam proses respirasi, mengubahnya menjadi N2 yang kemudian keluar ke udara menutup siklus nitrat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.